Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Aryono Putranto, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, kali ini saya akan membagikan materi mengenai database management system. Kalau yang video sebelumnya itu terkait dengan data definitions dan data names ya, bahwa intinya kalau kita mau membuat entity relationship diagram, ya, diagram yang menggambarkan hubungan antar entitas, di mana nanti entitas itu akan dibuatkan tabel basis datanya, maka nama data dan definisi data itu menjadi hal yang penting. Itu yang video kemarin. Nah, kalau di video yang sekarang yang mau saya bahas tentang komponen dari entity relationship diagram. Di berbagai buku tentang sistem informasi dan basis data, komponen dari diagram hubungan antar entitas atau entity relationship diagram itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama entities, kemudian relationship, dan atribut. Secara spesifik, video-video saya kali ini nanti akan berkaitan tentang bagaimana sih membuat permodelan entitas dan atribut. Nah, untuk video yang pertama ini terkait permodelan entitas dan atribut, yang mau saya bagikan adalah materi mengenai entitas itu sendiri. Di video saya sebelumnya, saya sudah pernah menyampaikan konsep tentang entitas. Jadi, secara konseptual, yang namanya entitas itu bisa bermacam-macam representasinya. Maka di bukunya di bukunya Hofer ini yang disampaikan adalah an entity is a person, a place, an object, an event, or a concept in the user environment about which organization wishes to maintain the data. Jadi entitas itu bisa berwujud seseorang, bisa berupa suatu tempat, bisa berupa suatu objek, suatu peristiwa atau event, atau suatu konsep. Jadi di sini kalau kita lihat dari definisi, memang entitas itu cukup beragam sebenarnya konteksnya. Kenapa? Karena intinya kalau nanti kita mau membuat entity relationship diagram, memang kita bisa menggambar entitas itu dalam berbagai bentuk. Nah, kemudian poin kedua yang tidak kalah pentingnya adalah an entity has a noun name. Jadi kalau kita menggambar dalam entity relationship diagram, yang namanya entitas itu nama yang nanti ditulis dalam lambang, dalam simbol ERD-nya adalah kata benda, noun. Tidak boleh entitas itu kata kerja atau kata sifat. Pasti kata benda. Maka contohnya misalnya nih, yang disebut entitas, yang paling sering ditemukan dalam entity relationship diagram, misalnya kalau untuk entitas dalam konteks person atau orang, contohnya adalah employee. Employee atau karyawan itu contoh entitas dalam kategori manusia atau orang. Employee, student, ya, mahasiswa, pelajar, itu kalau mau berdatabase tentang pendidikan, ya sekolah atau kampus. Kemudian pasien, kalau misalnya kita mau membuat basis data untuk rumah sakit. Nah, itu contoh entitas yang paling banyak muncul dalam konteks person. Employee, student, patient. Terus gimana nih kalau contohnya entitas dalam bentuk atau representasi tempat? Kan tadi tempat bisa atau jadi entitas kan gitu ya. Ya misalnya contohnya ini, store, toko, warehouse, gudang, state, negara bagian misalnya, atau apapun. Banyak sebenarnya yang bisa kita gunakan sebagai contoh untuk menggambarkan entitas dalam representasi. Ada store, ada warehouse, ada state. Kemudian Pak, tadi katanya entitas itu bisa juga dalam bentuk objek. Oh ya, bisa aja. Contohnya kalau di bukunya Hofer ini ya misalnya mesin. Mesin. Kita membuat entitas mesin itu bisa. Mesin kan objek kan gitu ya kalau dalam satu perusahaan. Mesin, bangunan, mobil, sepeda motor.
Ini lebih banyak lagi ini contohnya. Intinya entitas dalam contoh atau dalam kelompok objek itu bermacam-macam. Terus kalau peristiwa, ya peristiwa misalnya sale kalau untuk aktivitas penjualan, ya kan? Karena kita mau membuat database tentang penjualan. Atau kalau kita mau membuat database tentang pelatihan, seminar, kursus, kuliah, itu kan ada registration, pendaftaran. Nah, itu kan contoh event. Terus kalau konsep, nah ini yang agak jarang sih memang ya, agak susah dibayangkan, tetapi tetap bisa digambarkan dalam entity relationship diagram. Entitas dalam bentuk konsep itu misalnya adalah account, akun, rekening itu kan konsep, course, mata kuliah itu kan konsep, dan masih banyak lagi. Jadi intinya di sini yang mau saya sampaikan adalah ketika kita membuat entitas dalam entity relationship diagram, sebenarnya bisa ada banyak kemungkinan contoh entitas yang kita buat. Tinggal nanti disesuaikan dengan konteksnya, kita itu mau membuat database apa. Oke, poin berikutnya yang mau saya bahas adalah tentang entity type versus entity instances. Apa sih yang dimaksud dengan entity type atau dan apa yang dimaksud dengan entity instance? Kalau Hofer mengatakan an entity type is a collection of entities that share common properties or characteristics. Jadi yang namanya entity type atau jenis entitas itu adalah sekelompok entitas yang memiliki karakteristik yang sama. Nanti akan saya tunjukkan contohnya kan gitu. Nah, kemudian kalau kita membuat entity relationship diagram, ya, jenis entitas itu pasti punya nama kan gitu ya. Maka Hofer mengatakan each entity type in an ER model is given a name. And because the name represents a collection of items, it's always singular. Ya, jadi misalnya gini, jenis entitas itu kan mewakili sekelompok entitas tertentu kan gitu ya. Nah, tetapi meskipun dia mewakili sekelompok entitas tertentu, nama yang ditulis itu tetap nama singular ya, tunggal, tidak jamak kan gitu ya. Ya ini detail teknis aja sih. Maka misalnya nanti ada contohnya. Misalnya nanti employees, ya, employee kan namanya tetap employee singular. Nah, kemudian ketentuan teknis lainnya ini untuk memberi nama pada entity type itu menggunakan capital letters, ya, menggunakan huruf besar. Ya kalau tombol di keyboard ya caps lock-nya on kan gitulah. Kemudian ketentuan teknis lainnya adalah in an ER diagram the entity name is placed inside the box representing the entity type. Jadi nama entitasnya itu nanti akan ditulis di dalam kotak, ini jelas kan gitu ya, yang mewakili setiap jenis entitasnya. Jadi itu aturan teknisnya. Ya. Nah terus kalau entity instance itu apa sih? Hofer mengatakan an entity instance is a single occurrence of entity type. Jadi entity instance ini semacam contoh entitas. Artinya gini, kalau kita menggambar tabel database, tadi misalnya disebutkan jenis entitasnya adalah karyawan, employee. Nah, entity instance itu adalah setiap nama karyawan yang dimasukkan dalam tabel karyawan, itu entity instance. Nama karyawan beserta data lain. Maka di sini disebutkan yang disebut dengan entity instance adalah single occurrence of entity type. Salah satu setiap contoh tunggal dari jenis entitas. Nah, contohnya ini saya berikan contoh seperti yang ada di buku. Contohnya adalah ini tabel karyawan, tabel employee. Di sini disebutkan entity type-nya employee. Maka kalau nanti digambar dalam entity relationship diagram, berarti yang kita tuliskan adalah namanya adalah employee kan gitu kan, nama entitasnya.
Karena tadi seperti yang sebelumnya saya sampaikan, setiap jenis entitas ada namanya kan gitu. Nah, kemudian kalau entity instance itu apa? Di sini disebutkan bahwa tabel ini memiliki dua entity instances, yaitu yang mana ini? Bahwa dari tabel karyawan, dari tabel ini yang merepresentasikan jenis entitas karyawan, ada dua data karyawan di dalamnya. Ada dua entity instances di sana. Entity instance yang pertama adalah yang namanya Michael Brady dengan segala datanya. Nomor karyawannya berapa, alamatnya di mana, kemudian tanggal masuk ke kantor, tanggal direkrutnya kapan, tanggal lahirnya kapan. Kemudian yang namanya entity instance yang kedua, ini adalah karyawan yang kedua dengan nama David Johnson dengan segala datanya. Maka semoga ini semakin memperjelas bahwa yang namanya instances itu adalah contoh atau setiap data tunggal dari tabel yang dibuat, dari setiap jenis entitas. Pak, berarti kalau nanti tabel karyawan ini berisi 30 karyawan, apakah kita bisa menyebutkan bahwa ada 30 entity instances? Jawaban saya iya. Jadi intinya ini kan single occurrence nih ya. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia sih single occurrence itu kan ya keberadaan tunggal kan gitu ya. Dari tabel ini kita lihat bahwa ada dua data individu yang dijadikan contoh sebagai bagian dari karyawan. Semoga jelas ya. Jadi entity type itu sekelompok atau a collection ya, sekumpulan entitas yang memiliki atribut atau memiliki karakteristik yang sama. Ini kan karakteristiknya sama semua nih, ya, dua-duanya nih. Sementara entity instance itu adalah data tunggal atau contoh individu, contoh tunggal dari setiap entity type yang ada. Nah, untuk semakin memperjelas, di sini ada satu poin yang mau saya sampaikan lagi dari bukunya Hover. Dia mengatakan bahwa an entity type is described just once using metadata in a database, whereas many instances of entity type may be represented by data stored in the database. Jadi gini ceritanya. Ini kalau diterjemahkan kan kurang lebih suatu jenis entitas itu hanya akan disebutkan, hanya akan dideskripsikan, dijelaskan sekali dalam database. Maksudnya gini. Ini entity type-nya employees, ya, tabel ini. Dan dia hanya sekali dideskripsikan di sini, dalam tabel database. Bagaimana mendeskripsikannya? Menggunakan metadata. Apa yang dimaksud dengan metadata? Dulu di video yang paling awal saya pernah mengatakan metadata itu adalah datanya data. Nah, contohnya ini. Misalnya, kalau kita membuat database karyawan, ya, metadata yang perlu kita masukkan ini misalnya, ketika akan membuat database karyawan, berapa digit sih yang diperlukan untuk memasukkan nomor karyawan misalnya. Di sini kita tentukan 10 misalnya. Artinya apa? Artinya kalau nomor karyawan itu nanti lebih dari 10 ya nggak bisa diinputkan gitu ya. Maka harus benar-benar diperhitungkan dengan tepat. Nomor karyawannya kurang dari 10 masih bisa masukkan. Kemudian tipe datanya apa? Tipe datanya CHAR, CHR, karakter. Karakter itu maksudnya adalah bahwa data yang diinputkan dalam database ini nanti bukan data numerik, bukan data angka. Loh Pak, tapi kan nomor karyawan itu ada angkanya. Iya, tapi angka dalam nomor karyawan itu angka yang tidak bisa dihitung secara matematis. Maka dia tidak termasuk dalam kategori numerik, tapi masuk dalam kategori karakter. Contoh yang lain, name. Kalau nama kan jelas ya, hanya terdiri dari huruf-huruf saja kan gitu ya. Maka dia jelas data huruf, berarti dia tipenya karakter. Lebarnya berapa? 25. Artinya apa? Kalau di sini ditulis 25, maksudnya adalah
Ketika nanti kita memasukkan data ke dalam database karyawan, untuk nama karyawan hanya bisa 25 digit termasuk spasi. Lupa lah, kalau kurang gimana ya? Maka dari awal tadi saya mengatakan, untuk menentukan metadata seperti ini harus diperhitungkan dengan tepat. Berapa jumlah karakter yang akan dimasukkan dalam database. Contoh yang lain, di sini ada tanggal direkrut, ada date hire. Date hire itu menunjukkan tanggal berapa si karyawan ini direkrut oleh perusahaan tersebut, kan gitu ya. Nah, maka kalau tanggal ya tipenya date, bukan karakter, bukan numerik. Nah, ini sudah spesifik kalau ini. Kemudian contoh yang lain adalah tanggal lahir, ya kan. Tanggal lahir itu metadatanya adalah tipenya date juga karena tanggal. Nah, ini contoh metadata. Jadi tadi disebutkan bahwa tipe data itu hanya dibuat sekali di database. Itu maksudnya seperti ini, bahwa kita hanya membuat satu tabel employee ini untuk metadatanya, kan gitu. Tetapi untuk entity instances itu bisa ditulis berkali-kali tergantung jumlah data yang disimpan dalam database, maksudnya seperti itu. Maka tadi kalau saya mengatakan ketika nanti kita bikin database itu sebanyak 30 data, ya berarti kan entity instances-nya ada 30. Ada 30 orang karyawan yang akan dicatat dalam satu tabel database. Itu maksudnya. Nah, kemudian ada nggak sih kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan ketika membuat atau menentukan entitas dalam membuat entity relationship diagram? Hofer mengatakan, a common mistake people make when they are learning to draw diagrams is to confuse data entities with other elements of an overall information system model. Jadi Hofer itu mau mengatakan bahwa biasanya nih kesalahan umum yang dilakukan oleh orang kalau bikin ERD adalah mereka itu bingung menentukan yang mana yang termasuk dalam data entity, yang mana yang termasuk dalam entitas. Karena yang perlu diingat adalah dalam model sistem informasi tidak semua elemen itu entitas, kan gitu. Maka harus hati-hati di situ. Jangan sampai nanti yang bukan entitas malah dianggap entitas. Nah, contohnya ini seperti yang ada di bukunya Hofer juga ya. Di sini seolah-olah ada 4 entitas. Treasurer itu ya katakanlah bendahara, kan gitu ya. Treasurer, expense report, account, dan expense. Katakanlah ini entity relationship diagram untuk menggambarkan bagaimana pengelolaan keuangan di suatu perusahaan, kan gitu. Nah, pertanyaan yang muncul adalah apakah benar 4 entitas itu tepat? Nah, ternyata 4 entitas itu tidak semuanya tepat, gitu ya. Yang benar entitas itu hanya 2 yang bawah ini, account dan expense. Treasurer dan expense report itu bukan entitas. Loh Pak, tapi kan treasurer itu orang Pak. Tadi katanya orang bisa, person. Iya benar, tetapi dalam konteks sistem informasi, bendahara itu adalah sistem user. Sistem user itu siapa sih? Ya mereka yang menggunakan database ini untuk bekerja. Maka treasurer tidak perlu dimasukkan dalam ER diagram. Pak, kalau yang expense report gimana? Bukankah itu objek? Nah, ini yang harus hati-hati nih ya. Expense report itu kan sebenarnya output ya. Hasil dari ekstrak data. Katakanlah perusahaan menginput transaksinya ke dalam sistem informasi ya, kemudian data transaksi diolah, keluarlah report, kan gitu tuh ceritanya. Nah, expense report sebagai output ini bukan entitas. Maka tidak bisa dimasukkan dalam entity relationship diagram. Terus yang mana yang bisa dimasukkan ke entity relationship diagram? Yang benar adalah hanya ini, hanya ada 2 entitas di sana, yaitu account dan expense. Kenapa? Karena untuk membuat database tentang akuntansi atau rekening perusahaan atau akun perusahaan, akuntansi perusahaan, ya kita hanya butuh ini, ada account, ada
elemen account-nya. Elemen account-nya apa? Expense, income, dan lain sebagainya. Jadi report jangan pernah dimasukkan ke dalam entity relationship diagram karena itu output. Nah, ini biasanya kesalahan yang biasa terjadi. Si pembuat ERD bingung mana yang entitas, mana yang bukan. Oke, berikutnya ada konsep mengenai entitas kuat dan entitas lemah. Strong entity versus weak entity types. Jenis entitas kuat versus jenis entitas lemah. Hofer mengatakan, most of the basic entity types to identify in an organization are classified as a strong entity type. Jadi memang pada umumnya biasanya ini bagian besar tipe entitas yang digambarkan dalam ERD, ya, tipe entitas yang bisa diidentifikasi dalam suatu organisasi itu sebagian besar adalah entitas yang kuat. Sangat sedikit sekali entitas lemah yang bisa kita identifikasi dalam organisasi. Nah, terus apa sih yang dimaksud dengan entitas kuat? A strong entity type is one that exists independently of other entity type. Jadi entitas kuat itu adalah suatu entitas yang dapat berdiri sendiri, dapat eksis, dapat muncul secara independen tanpa bergantung dengan tipe entitas lainnya. Maka Hofer mengatakan beberapa buku yang lain juga atau software permodelan data itu ada yang mengatakan bukan entitas kuat istilahnya, tapi entitas independent entity. Kenapa ya? Karena entitas ini keberadaannya tidak akan dipengaruhi oleh entitas lainnya. Itu entitas kuat. Contoh entitas kuat adalah misalnya mahasiswa, pelajar, student ya, employee, karyawan, course dan lain sebagainya. Itu kan gini logikanya. Kalau kita bicara tentang mahasiswa sebagai entitas, sebagai jenis entitas misalnya, kan kita bisa memunculkan entitas mahasiswa itu secara independen tanpa harus disertai dengan entitas lainnya, kan gitu ya. Loh Pak, tapi kan nanti entitas mahasiswa dihubungkan dengan course-nya. Nah, itu beda. Itu sama-sama entitas kuat. Kenapa? Course-nya hilang, kan nggak masalah. Studinya tetap ada. Tetapi di sisi yang lain, studinya hilang, course-nya tetap ada nggak? Tetap ada, bisa. Tinggal dihubungkan dengan entitas lainnya. Nah, itu contoh strong entity atau entitas kuat. Nah, salah satu ciri dari entitas kuat adalah ini ya. Instances of a strong entity type always have unique characteristic called identifier. Jadi entitas yang kuat itu biasanya punya satu atribut unik. Atribut unik itu atribut yang akan berbeda di setiap entity instancesnya, di setiap contoh entitasnya. Dan atribut yang unik ini disebut dengan identifier. Nanti kalau video saya sudah sampai di bagian atribut, akan saya jelaskan tentang itu. Tetapi salah satu cirinya itu, bahwa tipe entitas yang kuat itu punya atribut unik, ya, yang bisa kita sebut sebagai identifier. Terus kalau entitas lemah apa? Kebalikannya dari yang kuat ya. A weak entity type is an entity type whose existence depends on some other entity type. Jadi entitas lemah itu adalah jenis entitas yang mana keberadaannya dia itu harus bergantung pada jenis entitas kuat lainnya. Jadi kalau nggak ada entitas yang digantungin, ya, itu si entitas lemah ini nggak akan ada artinya. Maka bisa juga disebut sebagai dependent entity, ya, entitas yang terikat, gitu, tergantung oleh entitas lainnya. Kenapa sih kok disebut entitas lemah? Hofer mengatakan ini, a weak entity type, ya, weak entity type has no business meaning in ER diagram without entity on which it depends. Jadi keberadaan si entitas lemah ini nggak ada artinya tanpa ada si entitas kuat, kan gitu. Tapi kalau entitas kuat itu bisa berdiri sendiri tanpa ada yang lain. Ya maka samalah kayak kalian tuh, kalau kalian kuat itu kan berarti kalian yang bisa berdiri sendiri, melakukan sesuatu sendiri gitu ya. Tetapi kalau kalian tergantung pada orang lain kan kalian merasa lemah gitu. Nah, logikanya seperti itu. Oke.
Nah, langsung pada contoh aja nih. Contohnya di sini. Employee ada dua entitas ya ini ya. Employee dan dependent. Employee, karyawan, ini gambar kotaknya garisnya cuma satu. Artinya apa? Dia entitas kuat. Kenapa? Karena si employee ini keberadaannya dalam entity relationship diagram nggak terlalu masalah kalau nggak ada entitas yang yang dipengaruhi, kan gitu. Jadi dia bisa berdiri sendiri nih entitas employee ini. Tanpa ada entitas lain yang terkait dengan employees, entitas employees ini tetap berarti, tetap bermakna. Ya, maka dia disebut entitas kuat. Tadi disebutkan entitas kuat itu punya identifier. Nah ini ya contoh identifier itu ini. Jadi ceritanya entitas employee ini punya dua atribut, employee ID dan employee name. Kalau kita bicara tentang employee ID atau nomor karyawan dan nama karyawan, mana yang paling unik? Yang paling unik kan nomor karyawan kan gitu ya. Nama karyawan bisa sama kan gitu. Contohnya misalnya ada 10 karyawan di perusahaan, 5 orang punya nama Agus semua. Kan sama tuh namanya, nggak unik kan gitu ya. Tetapi bisa nggak dari 10 karyawan, ada 5 karyawan punya nomor karyawan yang sama? Kan tidak. Maka atribut yang unik itu disebut identifier dan itu biasanya dimiliki oleh entitas yang kuat. Maka kalau kita melihat dalam ERD yang namanya identifier atau atribut yang unik itu biasanya diberi huruf tebal, bold, kemudian diberi underline. Nah, itu entitas kuat. Nah, kemudian di sini ada entitas lemah, dependent. Dependent is a weak entity type. Dependent itu entitas lemah. Tahu dari mana? Oh, gambar kotak garisnya 2. Yaitu contoh, itu ciri yang pertama. Entitas lemah itu selalu garisnya 2. Kalau entitas kuat kan garisnya cuma 1 tuh, persegi kotaknya itu. Maka nanti jangan sampai ada yang terbalik kan gitu. Dependent ini apa sih? Dependent ini kalau di bahasa Indonesia kan tuh contohnya misalnya adalah keluarga yang ditanggung lah. Misalnya seperti saya karyawan, employee kan gitu ya. Saya karyawan, nah ternyata yang menjadi tanggungan hidup saya adalah istri saya. Maka dependent ini nanti dependent name di sini namanya istri saya. Sementara employee name di sini nama saya. Nah, kenapa kok ini jadi lemah? Karena kalau entitas dependent ini tidak ada employee-nya, keberadaan dia kan jadi nggak berarti. Contohnya gini, tadi saya beri contoh misalnya di sini istri saya. Kita bicara tentang database karyawan. Kalau entitas employee dihapus, istri saya muncul di ERD, terus dia ngapain? Kan jadi nggak jelas kan gitu ya. Loh ini dependent, ini tanggungan. Lah tanggungannya siapa? Wong karyawannya nggak ada kan gitu. Wong yang nanggung nggak ada. Tapi kalau employee-nya yang ada, dependennya hilang. Jadinya gimana? Ya nggak masalah, employee tetap bisa bermakna dalam ERD. Tergantung konteksnya kan gitu. Semoga ini bisa menjadi jelas yang membedakan antara entitas lemah dan entitas kuat. Yang pasti entitas lemah itu entitas yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada peran dari entitas yang lainnya. Jadi harus hati-hati dalam menentukan mana yang masuk entitas kuat, mana yang masuk entitas lemah. Maka kalau dari konsep ini semakin jelas yang disampaikan Hover di awal tadi ya, bahwa sebagian besar entitas yang bisa kita identifikasi dalam organisasi apapun bentuknya, sebagian besar jenis entitasnya adalah entitas kuat. Sangat sedikit sekali tipe entitas lemah yang bisa kita identifikasi dalam suatu organisasi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di video yang pertama ini tentang entitas. Nanti video berikutnya kita akan bicara tentang bagaimana sih memberi nama pada tipe entitas. Oke, terima kasih sudah menyimak. Nanti bisa kita diskusikan bersama. Bisa lewat komen di bawah ini di YouTube ini atau lewat semua sosial media yang saya miliki. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya.